ku bawa bagimu. Shalom sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini Jumat 7 Agustus 2020. Kita sudah mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 95A. Berkisah tentang gembala di waktu malam gelap, mereka ketakutan. Namun kemudian malaikat menyatakan bahwa ada kesukaan besar dibawa bagi mereka, bagi seluruh dunia, bagi kita semua. Bersyukur karena kita semua adalah orang-orang yang menerima kesukaan besar itu karena damai sejahtera yang dibagikannya sampai saat ini. Biarlah kita boleh setia terus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Sebagaimana di malam hari ini. Mari kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai hari ini Engkau menyertai kami. Sampai hari ini Engkau memelihara kami dan memberikan kasih serta damai sejahtera. Apapun keadaan, situasi yang kami hadapi, biarlah firman Tuhan menguatkan kami, terkhusus ketika kami hendak memasuki peraduan kami, peristirahatan kami di malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah mentok. Akankah berhasil? Barangkali sahabat GKI Gendung Indah pernah mengalaminya, atau barangkali saat-saat ini sahabat GKI Gendung Indah sedang mengalaminya. Akankah berhasil? Pertanyaan itu. Nah, mari bersama-sama kita menyimak firman Tuhan di malam hari ini yang kita landaskan dengan pembacaan Alkitab dari Keluaran pasal 6 ayat 8 sampai dengan 12. Keluaran pasal 6 ayat 8 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi, perhatikan, mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Sudah mentok. Kita lanjutkan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Fir'aun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tapi Musa berkata di hadapan Tuhan, perhatikan lagi, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Fir'aun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Fir'aun Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan berita baik, bahagia yang kita dengar. Musa sudah putus asa karena dia tidak pandai berbicara, tidak cakap berbicara. Orang Israel sudah putus asa. Ngapain lagi mendengarkan Musa, dengarkan Harun, ya? Dan semua sedang dalam keadaan gamak. Hanya satu yang tidak berputus asa. Siapa? Dia si perencana agung, Tuhan Allah kita. Mari kita lihat. Setelah maklumat Allah, kemarin kita berbicara tentang edik Allah, itu dinyatakan untuk umat Israel. Kita melihat bahwa mereka tidak mendengarkan. Dalam arti mereka tidak mau percaya lagi apa yang disampaikan Musa. Sama sekali mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau percaya. Karena mereka belum melihat buktinya. Buktinya apa? Justru sebaliknya. Nyatanya perbudakan semakin berat menindas mereka. Mereka kemudian merasa putus asa karena setelah Musa yang katanya diutus Allah
menyampaikan sesuatu pada Fir'aun, justru hidup mereka semakin rekoso, semakin berat. Mereka merasa sudah mentok. Musa pun juga merasa sudah mentok, nggak bisa nih ngomong, nggak ada buktinya. Mau ngomong sama orang Israel nggak diperhatikan, apalagi pada Fir'aun. Mana mungkin diperhatikan, sudah pernah ngomong juga, dari gagas malah semakin ditindas. Nah, ia menjumpai seperti tembok yang besar, sebagaimana dulu sudah dibayangkan oleh Musa. Ini tembok besar, gak bisa. Dulu waktu aku masih jadi kerabat istana gak bisa, apalagi sekarang berada di luar gak bisa. Bagaimana mungkin bisa? Ia kemudian menyalahkan dirinya, aku ini orang yang tidak petah lidah. Nah, saya sendiri jarang mendengarkan kata ini, tidak petah lidah. Ternyata artinya tidak mahir berbicara. Petah, ya. Petah itu terampil. Kalau tidak petah berarti tidak terampil, tidak mahir berbicara. Bisakah kemudian Musa berhasil mengemban tugas yang dinyatakan oleh Tuhan? Jangan-jangan setelah menyampaikan kepada bangsa sendiri gagal, kemudian dia menghadap Fir'aun gagal lagi. Nah, justru akan tambah parah penderitaan bangsa ini. Gak berani, Musa gak berani, mentok. Atau bahkan mungkin dirinya sendiri bisa dibunuh. Orang ngeyel ini, apa dulu bapakku, ya. Ini pasti saudaranya Fir'aun yang sekarang ini sudah kenal dengan Musa, gitu ya. Nah, bapaknya Fir'aun yang sekarang ini, ya, dulu, ya, yang Fir'aun yang dulu itu membunuh Musa. Hanya karena hidup bersama, bareng bersama Kak Fir'aun yang baru ini sungkan untuk melakukan kejahatan kepada Musa. Tetapi bukan tidak mungkin Fir'aun yang mengenal Musa ini akan membunuh Musa. Nah, sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan, barangkali kita juga pernah berada dalam kegamangan serupa ketika masalah sedang seru-serunya, dalam tanda kutip, ya. Tapi mari jangan pernah hilang harap, karena saudara tahu bahwa Tuhan Allahmu setia. Musa nanti akan melihat bahwa Tuhan Allahnya setia, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Sama seperti Musa yang melihat kesetiaan Tuhan itu, maka saudara yang sudah melihat kesetiaan itu, biarlah tetap setia, bersandar teguh kepada Tuhan. Mentok akankah berhasil? Berhasil, amin, di dalam Tuhan, kalau memang engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, hanya satu yang bisa kami panjatkan, katakan kepada Engkau. Kami mau bersandar kepada Engkau dan tetap terus bersandar apapun kenyataan hidup kami. Kami percaya Engkau akan menolong. Kalaupun keadaan sekarang sepertinya mentok, tidak ada jalan keluar, Tuhan menolong kami, akan membawa kami keluar dari kesesakan. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala hari ini dengan semakin percaya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 95. Mari kita nyanyikan bait yang keempat, kemudian bait yang keenam. Dalam kandang dombamu jumpailah segera seorang bayi yang lembut, palungan tempatnya.
bait ini, bait keempat, di dalam kandang dombamu. Di dalam kandang dombamu. Hati kita seperti kandang domba, sesuatu yang tidak layak, tetapi Tuhan Yesus ingin selalu tinggal di sana, lahir dan menyemangati engkau di sana. Bersyukurlah. Sampai jumpa kembali di esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.